Maksud saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Perlu nanti saya pecat, saya cuma peringatkan, tak, kalau peringatkan itu wajib karena ini jadi merusak ya nama Atta, seolah-olah Atta itu arogan, Atta itu memerintahkan orangnya untuk ya berlaku yang tidak pantas kepada awak media sih. Tapi kalau sampai Atta pecat, saran saya jangan, karena kan dia cari nafkah untuk keluarga. Tapi kalau peringatan harus wajib, dan saya juga minta orangnya setelah paham, ditegur, diperingatkan, ya segera meminta maaf. Saya bilang sama teman-teman media, oke bang, tenang. Makanya Atta nggak lama, sekitar 10 menit dia kirim ke saya itu video permohonan maaf dari orangnya. Dan Atta sambil menyampaikan, ya bang, saya udah tegur keras nih. Jadi memang Atta, klarifikasi ya, Atta tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan hal yang tidak baik kepada teman-teman media ya. Atta justru juga ikut meminta maaf kalau memang ada kesalahpahaman yang disebabkan oleh salah satu orangnya Atta. Bang, Atta di luar kendali Atta ya bang. Atta pun tadi sampai nggak tahu kan? Nggak tahu, Atta nggak tahu. Tadi kan gini ya, saya tanya, Atta nggak tahu. Beda sebelumnya, begitu saya tanya, Atta tahu, oh ya bang, itu gini. Jadi memang Atta nggak tahu bahwa ada statement seperti itu yang menyebabkan menyinggung teman-teman awak media. Atta nggak tahu. Jadi Atta nggak tahu, apalagi Atta menyuruh, nggak ada. Artinya Atta marah juga bang. Bodyguard resmi dari Atta bang. Soalnya ada kabar, Atta nggak kenal, maksudnya nggak kenal Atta. Nggak, awalnya klarifikasi Atta itu bilang itu bukan orang saya, tapi tiba-tiba ada klarifikasi lagi di medsosnya dia, wah ini karyawan saya akan dimakan begini. Abang ini mana? Atta sempat cerita atau gimana? Kalau untuk status itu saya nggak tahu ya. Saya pribadi saya nggak tahu karena saya juga tidak menanyakan hal itu. Cuma kalau dibilang orang yang saya kan berapa kali ya main ke tempatnya Atta, baik itu di kediaman maupun di tempat studio YouTube YouTube-nya. Memang kan banyak orang di situ, banyak orang. Jadi saya nggak tahu nih, apa ini salah satu karyawannya, apa temen dari karyawannya, saya nggak tahu karena saya juga nggak nanya. Cuman yang saya tahu, ya hal tersebut memang tidak pantas dan memang kita sangat sayangkan. Makanya saya langsung memberikan informasi itu kepada Atta, dan Atta langsung merespon dengan baik, dengan cepat pagi itu. Pagi-pagi sekitar jam 7:30 saya umum. Tapi dari anak-anak media juga melihat permintaan maafnya itu kayak tidak ikhlas gitu, tidak sesungguhnya dari permintaan ajudan tersebut ya, kayak dia agak dipaksa atau ada gitu. Kalau untuk itu saya nggak bisa komentar ya, karena kan manusia berbeda-beda. Ada yang menyesali perbuatannya dengan menangis, ada yang mungkin dengan datar, ada yang juga mungkin merasa kepaksa, ya saya nggak tahu. Cuma yang pasti Atta pribadi juga tidak suka dan menyayangkan kenapa sih sampai harus ada insiden tersebut. Bang, kemarin ada yang ultimatum bahwa Atta harus... Saya juga tidak bisa berkomentar karena itu kan terkait ke pribadi orang sendiri. Yang pasti dia ya, sepengetahuan saya, dia sangat mengecam perbuatan orang yang sudah diduga mengancam teman-teman media. Dia juga tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Tapi kalau untuk dia harus minta maaf langsung, nomor satu kita sama-sama ketahui dulu bahwa posisi Atta bukan pelakunya yang mengancam teman-teman media secara langsung. Yang kedua, Atta tidak pernah menyuruh orang tersebut untuk melakukan ancaman tersebut kepada teman-teman media. Nah, maka
masalah wajib atau tidak wajibnya Atta meminta maaf sama teman-teman media, yaitu saya kembalikan lagi ke pribadinya Atta. Cuma kalau secara korelasinya, ya memang tidak ada karena bukan Atta yang berbuat, bukan Atta yang menyuruh. Gitu loh. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa ke depan. Bagaimana Bang tanggapan Abang mengenai bodyguardnya Atta yang katanya mau diculik? Ya, yang pertama sangat miris ya, dan juga prihatin lah. Teman-teman wartawan ini sama kami selama ini hubungan bukan hanya sebagai teman, dan udah kayak saudara gitu. Seorang public figure jadi orang hebat itu karena media juga. Jadi kalau menurut saya, bodyguard itu tidak pada tempatnya, ya, mengancam wartawan yang dimana wartawan itu ada dilindungi oleh undang-undang pers dan juga jurnalistik yang mana akan memberitahukan, menginformasikan seluruh berita itu kepada masyarakat. Sebenarnya ini tidak ada urusan kalau Atta itu teman dan juga dia jadi klien saya, tidak ada urusan dengan dia. Hanya saja porsinya bodyguard itu tidak pada tempatnya menyampaikan apa yang dia sampaikan kemarin karena dia bukan harus berbicara, dia itu fokus kepada objek. Kalau terjadi apa di objek baru dia mengambil langkah, bukan dia yang malah justru statement seolah-olah dia sebagai pengacara gitu, apalagi ngancam-ngancam orang. Negara sekarang tidak boleh pakai ancam-ancam lagi mas, apalagi ngancam teman-teman wartawan, kami siap hadapi gitu kalau teman-teman, nggak boleh yang kayak gitu. Yang kedua, kalau memang mau ambil bodyguard yang memang terlatih, terdidik sesuai SOP, jadi jangan sampai dia blunder kayak gini kan kasihan Atanya kan, Atanya nggak tahu dia bukan yang menyuruh atau men-setting kasus, ternyata bodyguardnya sudah seperti itu kan gitu. Untuk pendapat Baby gimana, Baby? Ya mungkin sama ya. Ini kan jadi terbalik, Atanya malah diem kok malah bodyguardnya yang berlebihan gitu. Ya ini mungkin kembali lagi rasa mungkin terlalu euforia kali bodyguardnya sehingga jadi melebihi seperti pengacara gaya bahasanya atau bahkan seperti polisi gitu. Dan dengan cara dia mengancam-ancam memang harus dapat pelajaran juga gitu. Jadi saya sepakat tadi sama juga dengan Pak Atta karena media ini tidak bisa diancam-ancam, mereka dilindungi oleh undang-undang pers gitu. Justru ketika media nanti berbalik dia yang akan dilaporkan kalau dia yang kena pengancaman ya kan, dia akan kena sanksi. Jadi sekarang begini, yang oknum ini kan sudah dilaporkan oleh beberapa organisasi, dan kalau menurut saya itu wajar. Karena begini loh mas, di depan publik dia menyampaikan itu depan publik dan mengancamnya kayak oknum, ke teman-teman wartawan. Gila, sudah hari ini masih ada unsur dengan gagahnya seolah-olah mau ngajak, udah nggak waktunya lagi, dan dia bukan kapasitas yang bicara gitu loh. Bodyguard itu masuk, kalau saya punya perusahaan bodyguard, perusahaan security saya dibayar, itu hanya nangani objek. Ketika objek diserang, dia yang duluan pertama, bukan untuk ngomong, nggak ada. Kecuali wartawan kemarin, ada wartawan nggak yang senggol-senggol bodyguard? Nggak ada. Jadi kita harus fair aja, proses hukumnya biarkan berjalan, karena ini justru akan nama Atta yang harusnya tidak harus tersangkut dengan persoalan ini. Kita anggap bahwa ini pribadinya si bodyguard, itu tidak ada urusan dengan Atta, karena Atta sendiri bukan yang menyuruh dia untuk bicara, tidak ada. Tapi setidaknya kalau menurut saya, kalau mau supaya ada public figure mau mencari bodyguard, carilah orang yang mengerti tentang masalah pengamanan dan standarisasi tentang bodyguard, supaya dia itu hanya fokus ke objek, jangan dia sebagai juru bicara. Apa ngancam-ngancam orang, lu ngancam siapa lu? Nggak benar itu, udah nggak benar. Kalau menurut saya ditindak aja. Mudah-mudahan dengan proses hukum ini yang bersangkutan itu mendapat efek jerah lah. Dan ke depan jangan lagi ada yang begitu ngawal publik itu petantang petenteng, nggak ada mas. Petantang petenteng nggak ada, apalagi ngancam teman-teman wartawan. Kita pasti akan pasang badan untuk teman-teman wartawan itu. Ya? Kalau aku sih sebenarnya fasilitas sih ada, karena kan aku ketua dari seluruh Indonesia untuk Laskar Merah Putih sendiri ya. Kalau dari organisasi memang kita dikasih fasilitas untuk dikawal. Tapi kalau aku tipe orang yang lebih suka jalan sendiri gitu, karena dengan dikawal-kawal menurut aku agak risih gitu kan. Jadi butuh bodyguard. Bodyguard. Oh iya bang, kalau butuh kita siapin. Menurut abang jalan terbaik ini bagian penyelesaian yang paling sangat cepat ini? Paling sangat cepat ya proses hukum. Ya memang harus dilaporkan agar efek jerah sih, aku setuju juga, karena kan mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, atau mungkin sifat dia arogan atau temperamental ya kan, sehingga mungkin dia tidak sampai sejauh itu berpikir dengan cara dia mengancam itu, mungkin dia pikir akan efektif. Sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman, terima nggak diancam? Itu aja. Kalau kalian terima, saya nggak mau urus. Tapi kan sejauh ini bang sudah ada dilaporkan dari organisasi wartawan. Dan juga dari organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat sudah banyak melapor. Biarkan saja. Jadi gini loh mas, orang tuh jangan, negara ini jangan kayak gitu.
Ini negara hukum. Atta itu sudah benar melakukan langkah hukum, melaporkan orang-orang yang mungkin secara undang-undang ITE ada pelanggaran itu. Ya sudah. Maksud saya kenapa lu yang ngomong, lu yang ngancam wartawan? Masalah wartawan ada masalah apa sama lu? Gitu. Nggak ada urusan itu. Udahlah, kalau menurut saya biarkan proses hukum saja. Teman-teman wartawan kawal minta kepada pihak kepolisian itu cepat berproses. Kalau memang ada unsur pidana ya, kalau menurut saya ada unsur pidana jelas-jelas di depan publik gitu. Ya udah proses hukum aja. Ya kan? Kalau bisa tangkap itu aja. Kan begitu. Wartawan setuju kan? Oke, siap. Oke, makasih.